Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih jenis-jenis dari tapestry needle. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Jadi, apa sih sebenarnya tapestry needle itu teman-teman? Tapestry needle itu adalah jarum besar yang biasanya kita gunakan kalau misalnya kita mau finishing nih di dalam knitting ataupun crochet. Jadi, jarumnya itu benar-benar bentuknya itu besar dan biasanya ujungnya itu nggak runcing nih teman-teman. Jadi beda dengan jarum streaming gitu ya atau embroidery yang biasanya ujungnya tajam. Kalau tapestry needle itu biasanya ujungnya itu tidak tajam. Lalu seberapa penting sih tapestry needle itu teman-teman? Nah, tapestry needle itu adalah salah satu benda yang menurut saya itu sangat penting nih teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau finishing atau kita mau merapikan rajutan gitu ya, kita sangat membutuhkan tapestry needle, terutama kalau misalnya teman-teman itu banyak sekali membuat project-project seperti wearables, kemudian amigurumi, granny square, itu banyak sekali menggunakan tapestry needle. Kemudian kayak project-project lain seperti tas, dompet, itu juga kebanyakan menggunakan tapestry needle untuk finishingnya. Nah, sekarang kita akan bahas nih, ada 3 jenis tapestry needle yang menurut saya ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Yang pertama adalah tapestry needle dari bahan plastik. Mungkin ini yang banyak sekali beredar nih teman-teman di toko benang gitu ya. Kalau misalnya tapestry needle dari bahan plastik yang biasanya warna-warni dan ada 2 jenis nih teman-teman ukurannya. Jadi ada yang ukurannya itu medium, kemudian ada yang ukurannya itu large gitu ya. Nah, bedanya adalah untuk ukurannya itu adalah lubangnya nih teman-teman. Kalau misalnya untuk yang ukuran medium itu biasanya kita pakai untuk kira-kira benang-benang yang berukuran dari fine sampai kurang lebih ke decay gitu ya. Jadi mungkin dari nomor 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian kalau misalnya yang large atau yang besar itu kita pakai yang benar-benar gede gitu ya. Seperti worsted itu yang biasanya ukuran 4, 5, 6 bahkan 7 itu masih bisa pakai. Nah, kalau misalnya tapestry needle dari bahan plastik ini memang cocok banget untuk teman-teman pemula. Karena selain harganya itu sangat terjangkau dan dia itu memang durable banget ya teman-teman. Jadi awet gitu. Untuk segala jenis benang itu bisa digunakan nih teman-teman. Nah, yang kedua adalah tapestry needle dari bahan metal. Nah, ini adalah salah satu tapestry needle yang saya suka banget nih teman-teman. Karena bahan metal itu biasanya lebih licin nih teman-teman. Terutama kalau teman-teman membuat project-project amigurumi yang biasanya itu banyak sekali menggabungkan body part gitu ya. Jadi misalnya dari kepala ke badannya, kemudian telinga atau hidung. Nah, itu membutuhkan tapestry needle dari bahan metal yang sangat licin gitu ya. Jadi memudahkan teman-teman untuk menarik dan merapikannya. Kadangkala misalnya tapestry needle yang dari metal itu mungkin ada beberapa yang ukurannya itu ujungnya tuh bisa bengkok nih teman-teman. Nah, itu memudahkan banget untuk teman-teman kalau memasang seperti telinga gitu ya atau bagian leher itu sangat gampang menggunakan tapestry needle jenis itu. Salah satu tapestry needle yang berbahan metal rekomendasi dari saya adalah clover nih teman-teman. Nah, di sini saya yang membeli itu ujungnya itu yang bengkok nih teman-teman atau bent tip. Sebenarnya ada macem-macem ya. Ada juga yang bentuknya itu lurus, kemudian ukurannya itu juga banyak. Jadi dari S, M, sampai L gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah saya jelaskan, kalau misalnya S itu biasanya untuk bahan-bahan atau benang-benang yang lace gitu ya. Kemudian yang M itu untuk yang medium. Dan yang L itu biasanya untuk benang-benang yang jumbo bahkan cenderung chunky nih teman-teman. Jadi tapestry needle berbahan metal itu bisa dibilang ukurannya lebih lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan project yang teman-teman bikin. Kemudian yang ketiga ini adalah tapestry needle yang berbahan dasar itu kayu-kayuan ya. Jadi ada yang dari kayu, ada yang dari bambu. Nah, kalau tapestry needle jenis ini menurut saya itu cocoknya untuk benang-benang yang berukuran besar nih teman-teman. Karena kalau misalnya dari kayu itu biasanya dia tidak bisa terlalu kecil tapestry needle-nya. Jadi memang ukurannya itu untuk benang-benang yang jumbo. Yang paling enggak itu sekitar dari worsted lah. Ukuran 4, 5, 6 sampai ke 7 gitu. Nah, untuk yang kayu sendiri, ini memang tapestry needle yang menurut saya itu nggak terlalu licin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerajutnya itu atau mau finishingnya itu pelan-pelan gitu ya, nggak mau yang terlalu licin, bisa menggunakan tapestry needle dari kayu. Kemudian kalau teman-teman itu memang penyuka banget yang
tekstur-tekstur kayu yang hangat gitu ya, yang di tangan tuh nggak dingin gitu. Nah, teman-teman juga bisa nyobain tapestry needle dari bahan-bahan ini. Salah satu set yang saya rekomendasikan adalah tapestry needle Knit Pro yang series Mindful nih teman-teman. Karena ukurannya itu gede banget, jadi kalau misalnya teman-teman yang penyuka benang-benang chunky atau benang-benang worsted dan jumbo, ini bisa jadi salah satu pilihan nih teman-teman. Karena memang lubangnya itu besar, teman-teman bisa pakai untuk finishing project-project yang menggunakan benang-benang yang besar. Ini penting banget ya teman-teman, karena biasanya kalau benang-benang besar itu gripnya untuk ngambil tapestry needle itu pasti lebih susah. Jadi kalau misalnya ukuran tapestry needle kekecilan itu juga nggak enak kalau finishing benang-benang besar. Jadi menggunakan bahan-bahan kayu yang nggak terlalu licin itu gripnya juga bisa lebih enak dipakainya. Jadi sebenarnya tapestry needle itu adalah salah satu alat yang mempermudah kita untuk finishing nih teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Nah, kira-kira tapestry needle bahan apa nih yang jadi favorit teman-teman? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi tentang 3 jenis tapestry needle. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!